Nah ini kan pertanyaan buat mana? Enggak, itu kan gue bilang buat sama Nah siapa. tolong tanyain Rahel pas perform Salara itu dia mau kemana? Toilet atau food court? Kenapa food court sih? Itu kan perform Siap. off air terakhir lo gak sih di JKT itu? Iya itu open terakhir gue. Tapi lo tutup dengan Gila, kebodohan. Lo tau gak sih gue FYP di TikTok gara-gara iya. video itu. Wow, selamat. Seru. Tau dong gue orangnya biar gue makin famous. Biar makin Kayaknya gampang banget gak sih viral di TikTok? Kayak semuanya bisa yang kayak sehari viral, sejam kemudian. Nah ini semua ada yang nanya, lo tau gak sih berita-berita di TV akhir-akhir ini yang gak super duper gak penting? Apa? Dia bilang gini, Nitip tolong tanyain apa benar Lesti pasang behel sama apa benar Prilly makan pakai piring. Ya kenapa ya berita kayak gitu kayak? Karena nggak ada lagi nggak sih? Kayak menurut gue karena tuntutan pekerjaan terlalu banyak nggak sih, kayak lo dituntut satu hari harus bikin berapa berita, jadi kayak Semua semua ada. jadi nggak berkualitas. Nih Yang Prilly mau makannya pakai sendok apa kayak apa gitu. Prilly makan pakai kaki juga gue bodo amat. Siapa yang lebih sering bikin malu kalau lagi main atau jalan-jalan keluar berdua? Sekalian kasih ceritanya masing-masing satu biar saling spill. Malu-maluin mah gue, gue Iya, malu-maluin mulu. Kayak dia tuh ketinggalan tasnya di toilet lah. Wah itu udah gak bener banget. Kita kayak udah mau cabut, tas gue gitu. Iya, bahkan di toilet. Jadi kita ke toilet dulu, baru kita duduk. Nah, berarti selama kita duduk, itu tas ada di toilet. Gue gak ngerti lagi. Ya banyak banget deh kalau Rahel konyol-konyolnya, gue sampai lupa. Gue gak bisa kayak inget. Iya sih, emang Karena lu banyak pernah? banget. Kayak gue bisa kebelet pipis terus gue kayak yang kayak joget-joget. Kayak orang yang Rahel tuh kayak gini pasti kebelet pipis. kayak udah gak tahan banget. Iya. Kalau Nadila apa ya bodohnya? Apa ya Nat? Coba lu inget-inget deh bodoh lo. Apa ya? Nadila tuh Ketinggalan paling gitu-gitu loh. Nadila tuh nggak bisa, dia pembawaannya juga udah serius kayak Enggak kan? bodoh-bodohin juga Enggak, tapi gue suka Kelamsi juga kok. Kayak gue suka enggak, soalnya Nadila tuh kalau misalnya dia ngelakuin apa hal yang memalukan, dia tuh bikin kayak oh ya udah, jadi orang kayak nggak bisa ngapa-ngapain Iya, gitu iya, loh, iya. kayak mati langsung kayak oke ya udah nggak apa-apa. Nih anaknya udah ya udah. Nggak apa-apa gue malu-maluin oke. Kayak pengen dibumbuin juga kayak Diceng-cengin anjir. juga nggak bisa ya. Ya, terus dia kayak iya. Terus ya gimana, orang juga males kan kalau dia kayak gitu, jadi kayak dia biasa aja. Apa lagi nih? Barengan lagi. Top 5 rock band versi kamu, lokal ataupun internasional. Balas tuh. Lo apa? Gue apa ya? Slang. Slacker juga manusia. Itu bukan slang. Bukan slang. Hah? Serius? Itu bukan slang. Itu siapa? Itu yang rambutnya keriting itu loh. Slang. Itu bukan slang. Slang. Itu kasus Itu bukan, cuek banget. Emang Nadila tuh cuek banget. Ya soalnya tuh kalau udah hilang atau udah gimana ya udah mau gimana lagi, jadi ya udahlah. Kalau gue nggak cuek, lagu gue tuh kayak mana ada aku cuek. Apalagi nggak mikir. Itu serius tuh. Oh yang udah bubar itu ya? Ya, udah. Terus gue serius kan? Iya udah. Apa nih band rock gue? Gue yang pertama sih Radiohead. Yang kedua kayaknya The Strokes deh. Yang ketiga gue suka Dewa 19. Keempat gue lagi suka di Adam sih. Yang kelima Red Hot lah boleh. Lo apa? Dia tadi selain sama serius. Dia Adams bagus sih. Dia Gue pernah Adams nangis kan. juga tuh pakai lagu dia. Iya kan, lagu Timur. Sumpah. Oh my god. Itu lagu galau gue sepanjang tahun ini ya. Jadi setiap gue sedih atau apa, gue bener-bener ngelup lagu itu berkali-kali. Oh iya. Iya. Esokan masih ada juga sedih. Esokan masih ada. Itu sedih, tapi kayak sedih. Iya emang sedih. Ini juga to be continue sih. Gue selalu nangis kalau bawain lagu itu. Ya apa? Gue pengen deh To be bawain lagu continue itu. JKT. Pas Bagus banget tuh tentang kehidupan bukan tentang cinta. Jadi kayak suka banget. Makanya lagu JKT itu lagu kehidupannya selalu bagus gitu loh. Gue gak ngerti lagi. Tapi kayak bersyukur banget ya Tuhan bikin JKT. Terus
udah masuk JKT. Iya ya, Karena kayak bersyukur banget sih. jujur aja kayak gue nggak punya saudara yang sedekat gue sama member JKT gitu loh. Kayak gue lebih dekat sama member JKT daripada sama saudara gue. Gimana dong? Bener. Dan Tapi kayaknya emang orang yang bakal paling dekat sama lo tuh emang bukan saudara daging gitu ya. iya, kayak teman-teman gak Kayaknya sih? malah temen gitu ya. Karena emang yang paling nyambung gitu gak sih? Karena kayak kalau sama temen kan kayak nggak ada batasan kan. Jadi Terus lo kayak- gak malu gitu. Dan kayak kalau lu ceritain itu nggak jadi beban dia juga kan. Iya. Dan gue tuh enaknya cerita sama temen kayak ya udah gitu. Dan maksudnya gue suka sama temen-temen gue yang sekarang kayak Rahel, Vini gitu-gitu. Kayak misalnya mereka khawatir, tapi kayak mereka nasehatin, tapi mereka nggak intervensi gitu loh. Iya benar. Kayak oh ya udah gue ngasih tahu lo. Dilakuin Terus ya setelah udah, ya enggak nggak ya juga udah nggak ya. Jadi apa-apa. kayak ya udah itu kan hidup lo lagi, kayak kepilihan hidup lo. Gue nggak akan ngejudge Tapi lagi. banyak banget ya sebenarnya teman-teman gue sih. Ya, ya ngomongnya. Kayak kalau ngasih tahu tuh kayak gue juga Maksa. gitu sih jatuhnya. maksa. Kayak jadi menghakimi gitu sih, padahal kan terserah dia ya hidup dia. Iya, makanya gue sukanya sama temen-temen gue yang Menurut gue kayak itu lo karena gitu-gitu. faktor ini sih dewasa Pergaulan. dan apa ya, dan pergaulan. pergaulan sih. Kalau apa yang paling lo suka di JKT, misalnya kayak apa yang paling lo ngerasa, aduh gue seneng banget sih gue dapet ini dari JKT. Gue paling suka di JKT, gue jadi kayak tahu arti diri gue dari orang lain gitu loh. Kan kalau di JKT suka dikasih surat gitu kan kayak fan letter. Nah mereka kan suka kayak makasih ya, kayak itu sih yang gue nggak dapetin dan gue ngerasa banget gue kehilangan hal itu. Kayak gue tuh dulu suka ngerasa diri gue tuh kayak ih Rendah. gila ya. Oh enggak Bukan, justru kayak ih gila ya kerennya gue siapa sih, tapi kok orang bisa kayak gitu ke gue gitu. yeah. Nah sekarang karena mereka kan maksudnya ada yang kayak setelah gue keluar nggak dukung atau ya udah gitu sama-sama berhenti gitu. Jadi gue ngerasa gue nggak ngadepin hal itu yang kayak oh gue inget walaupun gue kayak lagi susah atau apa, tapi ada orang yang gue bisa bikin orang kayak gini jadi nyemangatin gue juga gitu. Setelah keluar bener-bener gak ada sih. Mungkin itu yang bikin beda JKT sama orang lain juga masih sama grup-grup lain. Ya mungkin mereka Kayak juga bingung kali penukaran kalau value akan diri sendiri gitu loh. tempatnya di mana ya. JKT tuh daebak. Terus kadang gue suka kangen fans gue yang kayak kalau gue inget teater kayak Meet and greet dong. Jalan Meet and greet. Tuh kan dia mah suka malu, padahal mah nggak apa-apa nggak sih kayak lagi covid tiba-tiba aja enggak diadakan misalnya gitu. nanti. Oh iya boleh. Tapi lu kan kayak suka yang emang gue siapa. Tapi emang gitu kayak Ya padahal kan emang yang penting ada yang ngikutin, ngerti gak sih? Ya emang ada orang yang mau ketemu sama lo gitu. iya ada. Gak yang kayak tiba-tiba lo siapa? Kemarin lucu banget ada yang DM gue gini, kalau gue kesana kan gue ini story di Kopsen Pondok Kelapa, kalau gue kesana ketemu lu nggak? Terus gue kayak yaudah sini aja gue udah mau pulang. Terus dia Kayak gue bercandain kan, enggak, terus dia kayak ya guest startnya pulang, dia bilang guest start, terus gue bilang cie start banget bang kayak mau lari. Ya lomba lari. Apaan sih start? Kasian. Kemarin kan lo juga sempet Meet and bikin itu greet kan online, podcast berempat. Iya podcast. Gimana pengalamannya, seru nggak? Seru, tapi kan itu kayak sebenarnya kontrak gitu, ada kontraknya. Jadi kontrak udah selesai, makanya buat yang nanyain podcastnya mana, podcastnya udah selesai guys, karena kontraknya udah selesai. Gitu. Berapa sih itu kontraknya per berapa episode? Per gitu ya? 3 bulan 12 episode kalau nggak salah. Oh udah sampai 12 4 kali 3 12 lebih nggak sih lo? 12. Iya 24 episode kan. Oh lu udah 6 bulan. 24 32. Aduh kok gue lupa sih. Iya. Apaan sih? Pokoknya cuma 6 bulan doang deh kayaknya. Dari Oh. Februari sampai kemarin terakhir. Iya. Terus kira-kira lo keluar gimana? Lo udah ada planning apa? Udah dong. Udah kasih tau fans lo? Belum. Rahasia ya, masih rahasia. Masih Mereka surprise. tahunya gue jadi PNS. Cocok banget sih. gitu. Namanya nilai serius. PNS adalah jalan Maksudnya muda. gue tuh jadi PNS tuh gue kayak jadi ngebecandain nyokap gue gitu loh. Sebenarnya karena nyokap gue tuh kayak Nggak, kita harus garis bawahi kenapa. dulu kayak sebenarnya nggak ada yang salah dengan PNS. nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Nggak ada, kayak bagus banget. Bagus. Bahkan masuk Dan sulit juga sih itu jujur. susah banget kan. Kayak dari puluhan juta orang yang mau jadi PNS tuh cuma ada kayak Bahkan sampai 1.000-an setiap tahun. orang 20.000. sampai ini nggak sih apa
kayak les bertahun-tahun, setahun kan biasanya les. Tapi sebenarnya kalau buat cewek jadi PNS tuh kayak aman banget sih, maksudnya lo udah tahu lo nanti dapat berapa, pulangnya kapan, jangan, terus kayak pensiun lo dapet duit gitu kan. Tuh kan kita ujung-ujungnya kita mikirin ini lagi. Kayak buat anak lo juga enak gitu, libur lo juga sih. Enak. Tapi kan balik lagi ya. Beda kan beda ya. Ya gue kalau misalnya jalan gue kesana ya udah. Kalau enggak kayaknya enggak sih. Bulurah. Hormat kepada bulurah. Saya ada di kayak kantor kecamatan sih. Camat ya? Istri camat. Camat. Nggak, soalnya nyokap gue tuh dari zaman kakak gue kan dokter hewan tuh yang cewek, tetep pengen PNS, sampai gue anak HI tetep pengen PNS. Ini aja tuh jadi ngerti kenapa gitu, mbak-mbak yang ngurus administrasi di kecamatan. Iya makanya kan. Itu kayak ya makanya kan kayak kenapa tetap masih PNS gitu loh. Ini anaknya di jauh-jauh ke Jakarta gitu. Tetep PNS gitu. Iya, kenapa sih gitu. Terus ya udah lah ya, biarkan itu menjadi sebuah kejutan. Betul. Nggak tahu sih. Sebenarnya juga ya udah cepet dulu lah. Soalnya sebenarnya nggak tahu kesempatan yang di luar itu seperti apa kalau kita emang beneran nggak keluar. Bener banget. Ya kan. Dan kadang kayak emang ada orang yang nawarin kita pas kita di JKT kan enggak, pasti lewat orang lain dulu. Jadi kita sebenarnya nggak tahu apa yang kesempatan kita punya. Bener-bener membuka diri. Iya sih. Beneran nggak keluar secara langsung gitu. Tapi apa sih, kan ada nih member yang pilih ambil sosmed JKT-nya dan nggak, kenapa lo pilih ngambil? Jadi ceritanya gini guys, dulu kan gue sempat dapet film horor itu. Iya. Nah terus gue mikir kayak aduh nanti kalau misalnya gue promo film nanti gue takut followers gue dikit. Tadinya gue gak pengen ambil sih. Kenapa? Iya pokoknya gue gak pengen ambil, pokoknya adalah gitu deh pokoknya. So akhirnya ambil ya, jadi gue kayak ngerasa itu balik lagi ke yang gue pikirin tadi di awal, mindset. Semua terjadi karena suatu alasan. Gue yakin itu ada alasannya. Tapi lo ngerasa seneng gak lo ambil? Karena menurut gue itu banyak kenangannya gitu sih. Nah iya itu juga sih. Kayak bukan maksudnya angka followers ya. Angka followers kan maksudnya bisa di-build lah kalau misalnya emang lo beli juga boleh. Atau ngapain kayak lo gitu jadi DJ gitu kan. Jadi gamers. Jadi gamers. Jadi kan maksudnya kalau followers ya bisa lah dengan seiring Tapi berjalan. bener sih, kenangannya juga sayang banget. Kayak kalau misalnya lihat-lihat archive. Soalnya udah lama. Kayak ya ampun, pas mau 2016 kita punya. Tapi kan iya sih, bener 2016. Kayak tag-tagan kita yang dulu-dulu kan juga masih bisa dilihat kan. Itu sih menurut gue yang sayang. Kayak kalau misalnya nggak itu males lagi nyari-nyarinya, ngeliat-ngeliat ya. Iya, Instagram tuh kayak galeri hidup kita banget. Iya. Gimana apa ya? Di sini nggak bisa nanya langsung, bisa ya? Bisa. Pakai papan ya, kayak plakar gitu ya? Oh iya. Ini gini so aja. Gue kalau mau cari komen. Oh, tuh. Film apa ya? Dubes juga PNS. Nah iya. Oh, iya. Banyak sih jadi PNS, tapi kayak ya udah. Kali plakar. Komen gue kira. Habis deket amat. Wow. Buat podcast sendiri aja, rencananya juga gitu, pengen bikin podcast sendiri, tapi banyak banget. Dari di YouTube aja sih, kalau di YouTube kan udah pasti dibayar sama YouTube-nya. Kalau di podcast kan lo harus cari sponsor dulu. Kan? Iya sih, bikin lagi sama Nadila. Nadila mau solo karir guys, jadi PNS. Gimana gue ajak-ajak sih. Flying solo. Anaknya pamungkas banget. Buat PNS kok gitu sih, kenapa ada work-worknya kalau PNS emang kenapa? PNS tuh bagus dan susah masuknya, jadi waktu itu gue pernah kan ke Kemlu, ada orang yang dia bilang dia daftarnya 15.000 orang, yang keterima cuma 1.500. It means 10% doang. Gimana coba, itu susah banget kan. Pengen S apaan sih budek. PNS pengen S. Jadi waktu itu si Azizi ngomong gitu, kan dia bilang pengen jadi PNS, apaan kak PNS? Itu orang kocak ya? Iya kocak, polos banget, cantik banget lagi. Kesel. Kita pegawai negeri Sudirman FX. Nih katanya
ada yang nanya nih hal di Twitter, emangnya beneran masih mau punya fans? Gak risih dan annoying kalau udah jadi member tapi masih diidolain sama orang lain? Udah gimana jadi member, nih? oh udah nggak jadi member. Menurut lo gimana? Kayak sebenarnya nggak harus gimana ya? Kayak kita juga Bukan yang ngefans fans dalam arti kayak didukung. suka banget gitu. Kita kayak lebih kayak Soalnya kalau mungkin kayak lo didukung juga dalam hal apa gitu, juga kayak sih. emang lo Siapa? senkyo gitu kan Iya. enggak. Misalnya lo teater Lebih kayak drama, ini nggak sih, kayak bisa menginspirasi orang, kayak misalnya dari dari sharing kehidupan gue, ternyata orang jadi ih dia aja gitu ya, kenapa gue enggak. Kemarin dia kayak gini loh, bisa jadi bermanfaat gitu intinya hidupnya gitu. Iya, Gitu. iya. Kayak misalnya gue dikatain biarawati, Cia selesai covid jadi biarawati ya, gara-gara gue sering nge-share ayat Alkitab. Tapi itu bagus. Tapi temen-temen gue yang ketemu gue di tongkrongan, Cia anak tongkrongan banget kak, dia bilang nih makasih ya gue baca Alkitab jadi lewat story lo. Terus gue kayak wah hal yang baik, kenapa Bagus tidak ya. lakukan. Besok gue share Al-Quran, terus gue share apa lagi? Kitab Buddha. Hah? Enggak ya. Apaan sih? Semua orang kan religius. Apalagi nih ya? Aduh, mereka pada kayak Sumpah, nanti katanya apa kabar? Nanti datang gak ke Lasio Nadila? Dateng gak sih? Bingung, sumpah bingung tuh karena Bingung, lagi udah nggak covid apa-apa. kan. Bukan gitu Ci. Kayak kemarin pengen datang aja kayak duh iya sih gak enak lagi covid, takutnya gimana sih, orang kan semua sekarang insecure masalah kesehatan, jadinya kita datang petantang-petenteng juga kayak hey gue siapa ya gitu, ngerti nggak? Kalau kemarin tuh emang susah sih karena kan kita di gedung luar orang, kan, ya. di gedung orang, maksudnya di RCTI Plusnya kan, dan mereka juga regulasinya kayak ketat gitu. Sih, tapi kan itu menyangkut kesehatan banyak orang juga, makanya Iya, mereka kayak makanya. gitu. Soalnya kan mereka yang datang kan hilir Tempatnya mudik umum. banget kan, tempatnya Tempatnya terlalu bisa. umum gitu. Emang Kayak banyak ada yang di nonton? TV kayak tiap hari orangnya ganti nggak sih? Oh, iya kayak sih, siapa datang, iya siapa sih, datang, iya sih. jadi kayak harus ketat gitu. Oke. Pakai hijab dong, setuju banget Nadila pakai hijab ya, gue gak ada hijab lagi di rumah. Apaan sih? Nyokap gue kan nyuruh gue pakai hijab. Jadi gak ada salah. Spill apa tadi? Ya hilang dong. Mana tadi? Staff kali apa sih lah show-nya? Ya Jiko. udah Jiko lo dulu apa? Seperti bintang, aduh nggak banget ya Jiko gue pokoknya. Seperti bintang bersinar. Seperti bintang bersinar yang menerangi malammu, aku Rahel. Gue tuh sebel banget deh. Tau nggak? Gue mikir apa? Setelah gue pikir-pikir ya, bintang bersinar terangnya malam-malam doang. Tau nggak? Gue Iya. kayak apa? Nggak jadi. Gue tahu sih. Tuh, gue tuh gak bercanda bener lagi gitu, Iya, kayak langsung. parah. Tapi Ya kita udah ngerasa sendiri itu aja. jokes aja, jadi kayak. Tapi tuh lo ngerasa nggak pas akhir-akhir lo di JKT itu terasa selalu menyenangkan? Iya. Kalau iya, gue sih sumpah. selalu menyenangkan ya akhir-akhir ini nggak tahu kenapa kayak ya udah gue pengen seneng-seneng aja gitu. Bahkan kemarin tuh kan gue tiba-tiba ganti blocking. Dan gue tuh baru dikasih di hari H-nya kan. Gue tuh udah ngetik gitu loh kayak aduh kok dadakan ya. Gue pengen kayak aduh kok dadakan, jangan dadakan dong lain kali bla bla bla. Tapi gue kayak gue hapus terus gue udah kayak let it go gitu. Gue udah pengen ya udah deh, gue udah terakhir nih, gue udah mau senang-senang aja. Karena terakhir-terakhir tuh kayak merekanya makin unyu gitu gak sih? iya, mereka kayak clingy, nempel-nempel. Kayak jadi sweet banget. Ada apa? Kenapa? Aku mau keluar, kamu sweet. Ditahan-tahan. Iya, terus fansnya juga jadi kayak melo-melo. Iya, jadi kayak gue tuh hari H, bener-bener H, malamnya sebelum hari H gue grad, last show gue tuh bener-bener gak bisa tidur sampai jam 5 pagi. Karena pikiran gue campur aduk, gue kayak antara seneng, sedih. Terus tuh gue ngerasa pas gue cabut dari JKT, gue tuh lagi seru-serunya gitu. Tapi gue emang ngerasa sih setelah gue ngumumin grad, gue ngerasa lepas banget di JKT. Jadi gue kayak ya gitu, lepas. Mungkin karena mikirnya udah mau keluar kan. Jadi kayak gue mau nyeplos apa aja, gue mau ngelakuin apa aja, gue kayak gitu deh. Parah ya. Soalnya gimana ya, itu sih perbedaan gue dan Nadila juga. Kalau Nadila tuh kan tahu gitu tujuan arahnya kemana. Kalau gue tuh bang pasrah, emang di JKT aja gue tuh kayak ya udah, gue
kalau temen juga rival tapi gue nggak bisa, lo temen gue gitu. Kalau lo maju ya udah gue seneng, gue nggak berusaha memajukan diri gue juga. Iya gitu. sih, makanya yang kayak kemarin waktu Sosenkyo kemarin tuh kayak fans-fansnya tuh banyak yang gimana nih, semoga akustik bisa masuk bareng ya. Gue juga berharap mereka bisa masuk bareng, tapi kalau Sosenkyo kayak gue tahu ini tuh perjuangan gue sendiri. Iya Ngerti gak sih, kayak benar. kalau Sosenkyo ya udah ini tuh emang perjuangan gue sama fans gue, jadi gue bukan sebagai akustik lagi pas Sosenkyo, gue tuh sebagai Nadila aja. Beda kayak beda segmennya lah. Kalau akustik ya emang kita berempat gitu, tapi pas Sosenkyo ya kita adalah masing-masing individunya. Betul. Betul. Kalau momen-momen yang paling lo seneng pas di JKT apa? Gue suka Gue banget. receh apaan? Gue suka banget kalau lagi latihan yang kayak buat konser rame-rame, tapi Oh iya. pas lagi nggak latihannya ya, pas lagi latihannya pusing jujur. Kalau nggak latihannya kan kita kayak ketemu semua teman-teman kita, Iya, jadi kita kayak bahkan bercanda. dari beda tim ya, Iya, itu yang sumpah. paling seru. Terus ya nontonin perform tim lain juga kan pas JR. Kemarin gue untung masih sempet ngerasain sih yang konser terakhir itu, karena tahun ini cuma Gimana? itu doang kan, jadi seru banget. Itu tuh Masih benar-benar dapet seru tapi banget. hektiknya. Masih karena bajunya juga wah gila sih, ganti-ganti mulu. Apalagi yang member-member yang mau graduate itu kan, kayak mereka tuh perform terus. Bahkan lu. Iya, Dia gue ngomong juga. kayak gitu kan. Itu kan kayak beda orang. Perform mulu, jadinya itu sih kayak seru. Tapi lo ngerasa gak sih, maksudnya pas lo di JKT terus teman-teman lo tuh gak kayak lo gitu loh, teman-teman lo di luar JKT tuh gak kayak lo. Loh, kan Kayak emang cara JKT. pemikirannya. Oh. Iya sih. Gimana? Jatuhnya Apa sombong bedanya? ya. Tapi menurut gue jadi kayak, ini bukan sombong ya guys, maksudnya based on experience gue. Gue jadi ngerasa lebih bisa menghargai orang lain, karena pertama kan kita udah produktif dari usia muda ya bu. Kayak udah menghasilkan juga, jadi kayak lebih menghargai orang lain. Terus kan ketemu banyak orang juga, jadi kalau gue sih jadinya cepat baca orang gitu loh, kayak oh nih orangnya kayak gini, cara ngatasinnya gini gitu. Nah kalau misalnya temen gue yang nge-JKT, gue ngelihatnya ada beberapa yang emang udah dewasa. Maksudnya kayak itu tergantung lingkungannya dia lingkungan juga. dia juga. Terus ada juga yang kayak baperan gitu sih, yang kayak gue sampai yang kayak kok lo kayak gitu sih, kayak kenapa manusia bisa kayak gitu. Cuman gue mikir-mikir ya mungkin backgroundnya dia bikin dia kayak gitu. Jadi kayak beda banget sih. Tapi kayak misalnya di JKT lo jadi tahu banyak hal kan. Nah mungkin mereka taunya baru di lingkup umur mereka aja, yang kayak dari SD, SMP, SMA. Yaudah mereka taunya yang ada di SD, SMP, SMA. Sedangkan kita di JKT udah ketemu orang kuliah, orang kerja, terus kayak Bapak-bapak, iya bapak, kakek, ibu, anak kecil. Jadi kayak tahu banyak hal gitu kan. Jadi kayak bisa, oh ya berarti ngertiin aja lah. Dia kan cuma taunya di lingkup dia segitu doang gitu. Tapi lu bukan bermaksud sombong ya guys. Maksudnya emang bukan kayak sosok dewasa. iya bukan sosok dewasa juga, karena emang kayak yaudah pengalaman dia segitu, pengalaman gue juga segini gitu. Ya emang beda pengalamannya. Oh sama, kembaran, anak kembar aja nggak sama hidupnya. Iya betul. Asik ya. Iya betul. Gimana Rahel apa? Gimana ngelihat teman-teman kita yang udah gaji member itu Ya, kayak lu sekarang harusnya dewasa nanya nggak banget. sih? Harusnya gue ngasih nanya. Enggak, kalau lu tuh kayak masih luntang-lantung kan soalnya. Kalau lu ngeliat gimana nih Kasatya, bahkan udah tunangan coy hari ini. Selamat Kasatya. Kita dia tuh saksi hidup. Gue saksi hidup dia dari luntang-lantungannya dia. Iya. Tapi dia tuh kemarin cerita ke gue, katanya kayak iya gue tuh ada tuh di masa dimana gue tuh malas banget, jadi orang yang malas, kayak bangunnya siang, terus gue pergi belanja doang tiap hari kerjaannya. Cuman setelah dia kan sempat kerja tuh kemarin, setelah gue berhenti kerja dari situ, gue tuh jadi mikir kayak ngapain gue di rumah doang gitu kan. Dia jadi rajin banget sekarang, gue bangga banget. Bahkan dia sekarang jadi businesswoman. Kemarin gue ketemu sama fans Jepang gue, terus gue ajak dia kan, terus dia kayak ngomongin bisnis gitu kalau fans Jepang. Terus dia kayak katanya gini, beda banget ya Saktia, saya nggak pernah lihat Saktia ngomong kayak gini. Ternyata ada sisi Saktia yang kayak gini. Iya. Gila, Saktia keren banget sih. Betul. Daebak kalau kata orang Korea.
Kalau kali dia gimana? Dia jujur gue udah jarang ketemu kali dia. Iya Pas sih, ini gue juga. Tapi setahu gue mereka juga kayak mereka tuh emang pekerja udah dewasa keras. ya dari dulu. Jadi kayak kita tuh ya pasti expect mereka tuh ya bakal baik-baik aja setelah keluar pun. Kayak Iya. mereka pasti bisa survive dan ya udah emang orangnya lurus-lurus aja juga kan jalan hidup. dan kayak menurut gue lebih dewasa lagi karena mereka nggak keep itu semua diri mereka gitu loh. Kalau kayak gue Nadila kan masih ada bocil-bocilnya kayak kalau ketemu masa gue gitu kan kayak lepas semuanya. Nah kalau mereka tuh kayak oh ya udah kayak tahu mana yang harus diceritain ke orang lain, tahu memang mana yang harus dikeep ke diri sendiri. Iya gue pengen banget kayak gitu tapi gue nggak bisa. Kalau gue sama lu kayak ya udah semuanya. Iya jadi gue ngerasa kayak Nadila tahu banget semua cerita hidup gue. Soalnya gue tuh nggak takut sih dijudge sama lo. Oh iya sih, karena kan lo tau juga gue gak bakal ngejudge. Iya, jadi kayak ya udah lo pun nggak akan segimana-gimananya ngejudge gue. Ya udah deh, mau gimana lagi? Itu member bisa nonton gak sih? Bisa, kalau mereka mau. Kalau nggak ya udah. Oh gitu. Namanya karakter development, Sebelumnya mantap. Oh gitu kak. Dosen ya? Tapi lo ngeliat gak diri lo waktu awal JKT kayak gimana? Sama sekarang? Beda banget sih Nat kalau mau dibandingin sama sekarang. Gue bahkan gue ngerasa ya Tacil dulu kan gue gak enakan banget. Tacil lebih berani. Sekarang Tacil lebih gak enakan dari gue. Kayak iya Cel gak enak. Terus gue kayak ngapain deh lu kayak gitu. Kayak gue bisa ngomong gitu bahkan ke orang kayak cuek aja lagi kayak bomat orang mau ngomong apa. Gue kayak bisa kayak gitu. Tapi itu semua yang ngebantu gue tuh Nadila tahu guys. Gue bisa berani kayak gitu. Jadi kita saling menginfluence hal-hal baik. Iya, gue juga orangnya yang kayak grumpy banget sekarang. Grumpy banget. Temennya banyak. Sekarang gue kayak so asik banyak parah. Terus lebih yang gak bisa basa-basi gitu loh. Bahkan dulu tuh gue orang yang bisa pura-pura gak lihat orang karena gue gak mau nyapa orang itu. Sumpah Nadila dulu gue sering banget yang kayak gue tahu nih ini ada orang yang gue kenal depan gue bener-bener gak mau lihat. Bahkan dulu ya, gue gak bakal bisa sih temenan sama lo yang dulu Nat. Kayak gue nanya ke Nadila terus dia buang muka. Keren. Kayak kamu nama terus dia kayak cengok terus dia kayak terus gue kayak wah gila sih ini orang. Wah debak banget sih. Kok bisa ya? Gue gak tahu sih siapa sih yang mau bawa sih kayak gini. JKT ya. Parah sih JKT. Ini Nadila Jiko apaan sih Jiko? Kenapa Jiko mulu? Opini yang bagus sekarang. Loh kok dia kayak hilang-hilangan gitu sih? Karena dia kayak ke scroll terus. Gitu loh. Kok gitu? Suara lo kok beda ya? Lo udah pubertas. Hilang ih. Minum boy. Oh karena lo batuk-batuk mulu. Lo gak mau jadi jauh aja. Apaan sih? Kok balas? Kayak jadi jawabnya susah tau. Susah banget. Saya produknya tipe cowok Nadila Marahel. Asik. Udah mau keluar nih ngomongin nih cowok nih. ya Allah tipe cowok lo yang sekarang gimana? Gak mau ngomongin cowok. Ngomongin cowok. Hidup tuh gak melulu tentang cinta. Ya gak sih, susah menurut gue ya. Jadi jawabnya tuh susah banget karena produknya nih ya bisa protes. Terus cewek, ngerti gak sih kayak Pusing jujur. udah galak, ribet, banyak mau, terus mudi. Lu bayangin deh. Coba lu jualan air mineral tapi bisa protes. Dulu tuh gue sering banget air mineral. Dulu tuh gue sering banget kalau misalnya latihan yang all member, yang kan berisik banget tuh. Kan backstage kan terlalu besar ya untuk kita seluruh member. Terus kadang tuh kayak lo denger nyamuk di kuping lo tapi banyak banget gak tuh kayak gue sempet kayak mikir gue gak mau punya anak cewek. Gue kayak pusing sumpah. Ya kan apalagi jadi staff kayak terus ada member-member yang suka kayak bangor-bangor kayak kita yang suka hilang, suka nggak izin kalau mau cabut. Suka di luar kota suka jalan-jalan sendiri. Parah banget kayak. Tapi kan yang penting selamat tuh. Yang penting kita bertanggung jawab. Iya sih, yang penting itu sih bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Kita keluar sendiri, pokoknya manajer tahu kita udah ada di kamar hotel lagi. Iya, dan kita tuh pasti kayak jam 5 saya harus udah siap-siap
misalnya udah di lobby hotel, ya udah jam 4 kita udah balik gitu Iya. kan. Jadi yang penting Nggak, kadang kalau manajer tahu kan kadang kita dimarahin kayak kenapa kalau keluar. Terus kadang kita jadi kita yang sewot sendiri. Apaan sih orang kita sesuai schedule kok gitu ya. kayak Jadi ya kita udah yang sih. bener kesannya. Padahal Maksudnya mereka tuh kan worry. iya, gitu kan. takutnya kenapa-napa soalnya di kota orang kan, dan dia maksudnya nggak ngurusin lo doang. Namanya juga stone alias batu. Ih. Kalau Sisil gimana? Lu kan yang masih sering ketemu Sisil kan? Sisil jadi bang gamers, lo nggak lihat rambutnya diganti-ganti mulu tuh. Udah beli bangku gamers juga. Emang ya? Nggak tahu sih. Gue kalau nyeplos aja ini Asbun ya guys. Nggak tahu gue. Ada Kak Agnes. Cia Kak Agnes. Nih lo mau bacain Sisil ranking. gimana? Nah, yang pertama ada Ini apa? Kalau nomor 1 kenapa? Juara. dia yang paling banyak ngasih gift. Gemes. Bagi gue kan nanti. Bercanda. Gufran. Makasih Kak Agnes, Kak Gufran, Kak Akustik. Ini Kak Ian yang tadi. Beda, ini Ian Sadeli. Tadi Ian siapa ya? Ian doang ya? Tadi Ian, Ian. sama Kak Ian. Dia ada Ian. Kak Ian. Ya udah bacain. Ini 5, ada Kak Bira, ada Kak Reri, ada Kak Hakim, ada Hekisang, ada Kak Arigato Gisang. Hekisang. Ih Hekisang. Gue tahu. Ian Afas betul. Iya di Saturday gue tahu. Tahu. Abis itu Sunday. Ada Rian Yawe, thank you yang di row 1. Oh kok tadi ada pertanyaan kayak kita ngerencanain liburan bareng nggak sih? Iya, kita tuh sering banget ngerencanain. Ini namanya juga manusia ya, sering berencana. Bahkan waktu ke Jogja tuh kita rencananya kita berdua ke Bali ya. Iya. Cuman itu kenapa ya jadi Bahda Kasakti? Oh jadi kita tuh kayak bingung gitu kayak ke Bali kayaknya nggak mungkin deh. Karena kita bener berdua doang, kayak bingung juga, kayak nggak ada yang melindungi gitu kita. Tapi sekarang kayak lebih pengen berdua nggak sih? Iya. Ke Bali pun maksudnya nggak apa-apa berdua. Ih guys, takut guys, Najila pernah ngomong kayak gini ke aku kayak, Hel kalau nanti misalnya lo kamu menikah, terus gue kayak belum ada yang nikahin juga. Iya, gak laku. Terus dia kayak, dia tinggal di Bali aja berdua, nanti lo miara anjing, gue miara kucing. Takut. Semoga ada Gue yang suka nikahin cowok aku. kok. Gue suka cowok. Iya, gak apa-apa. Jadi hidup berempat. Berempat rame banget. Berantem kedengeran. Kenapa sih? Apa sih? Rame banget rumahnya. Dan dia sama anjing sama kucing juga jadi berempat. Kalau misalnya berenam, Apa gue bikin showroom aja ya? Asik. dibikin lah sumpah. Karena ini sama Nanti aku aja kayak dikatain live juga kan. di... Maksudnya yang pakai ini gak cuma JKT doang. Oh iya? Iya, kebanyakan orang Jepang sih karena dia baru kan. Oh iya kan gue orang Jepang. Nihongjin. Jepang Flores.